Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Muhammad Lukman dari kelas TIC. Saya akan menjelaskan arsitektur dan jaringan komputer. Arsitektur jaringan komputer merupakan penerapan dari pendefinisian struktur dan hubungan dari subkomponen hardware pada komputer, sedangkan referensi merupakan konsep berpikir untuk menjelaskan cara kerja komputer secara logika untuk mendukung suatu penerapan pada komputer. Arsitektur komputer juga dapat didefinisikan dan dikategorikan sebagai ilmu dan sekaligus seni mengenai cara interkoneksi komponen-komponen perangkat keras untuk dapat menciptakan sebuah komputer yang memenuhi kebutuhan fungsional, kinerja, dan target biaya. Jaringan komputer merupakan sebuah jaringan atau himpunan komponen autonomus memiliki kendali atas dirinya sendiri dan perangkat jaringan lainnya yang dihubungkan menggunakan protokol komunikasi melalui media transmisi untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Media transmisi dapat berupa kabel, wire, atau udara yang menjadi media bagi komunikasi elektromagnetik wireless. Tujuan dari jaringan komputer adalah: 1. Membagi sumber daya, contohnya pemakaian printer, CPU, memori, dan hard disk. 2. Komunikasi, contohnya surat elektronik, instan, messaging, dan chatting. 3. Akses informasi, contohnya web browsing. Perbedaan arsitektur fisik dan logika. Topologi jaringan terbagi menjadi dua, yaitu physical topologi menjelaskan bagaimana susunan dari kabel komputer dan lokasi dari semua komponen-komponen jaringan komputer. Logical topologi yaitu menetapkan bagaimana informasi atau aliran data dalam jaringan komputer. Arsitektur fisik jaringan komputer. Arsitektur fisik jaringan komputer berdasarkan fungsi peer-to-peer, client service, client server. Arsitektur fisik jaringan komputer berdasarkan skala LAN, MAN, WAN, internet. Arsitektur fisik jaringan komputer berdasarkan topologi bus, ring, star, mesh, atau fully mesh. Arsitektur fisik jaringan komputer berdasarkan media, kabel, nirkabel, atau wireless. Arsitektur logika jaringan komputer dibagi menjadi 3, yaitu FDDI atau Fiber Distributed Token Ring, dan Ethernet. Prinsip dan faktor dalam merancang jaringan komputer. Terdapat 4 prinsip dalam membangun jaringan komputer, yaitu: 1. Pengirim, yaitu perangkat atau komputer yang akan mengirimkan data melalui jaringan komputer. 2. Penerima, yaitu perangkat atau komputer yang akan menerima data yang telah dikirim oleh perangkat lain dalam jaringan komputer. 3. Protokol, yaitu aturan dalam komunikasi data, umumnya saat ini menggunakan TCP atau IP. 4. Media transmisi, yaitu media untuk mengirimkan data dalam jaringan komputer, dapat berupa kabel maupun nirkabel. Faktor-faktor yang dapat diperhatikan dalam merancang komputer. 1. Convergent network, yaitu mengakomodasi kebutuhan untuk voice, video, dan komunikasi data pada waktu yang bersamaan ke dalam sebuah hierarki jaringan. 2. Analisis komunitas pengguna dibutuhkan untuk mengidentifikasi varian kelompok pengguna dan pengaruh pada kinerja jaringan. Misalnya jumlah pengguna, kemungkinan penambahan pengguna, aplikasi yang dibutuhkan, dan sebagainya. 3. Analisis data server dan data store untuk mengkomunikasikan antara server dan klien server. 4. Diagram topologi untuk menyajikan instruktur jaringan secara rinci dalam gambar yang menunjukkan bagaimana semua switch saling berhubungan, termasuk penandaan setiap portnya. Lalu, jenis-jenis jaringan komputer ada 2,
yaitu dedicated server, 2 non dedicated server. Lalu jenis-jenis jaringan komputer dedicated server dan non dedicated server. Pengolahan fungsi komputer ada 3, yaitu web server, mail server, DNS server. Komponen jaringan lain, lalu komputer jaringan LAN, NIC, media transmisi, internet media, device atau repeater, hub, switch, dan bridge. Komputer berdasarkan fungsi: workstation, server, tipe kabel, coaxial, twisted pair, twinaction, fiber optic, dan cara pengkabelan. Ada 2, stack-through dan crossover. Selanjutnya fungsi DNS. 1. Kerangka peraturan pengirim secara konversi menggunakan keuntungan jenis record. DNS dikenal sebagai record text. 2. Menyediakan keluasan untuk kegagalan komputer. Beberapa server DNS memberikan perlindungan untuk setiap domain. Tepatnya 13 root server digunakan oleh seluruh dunia. Sistem operasi berdasarkan skala komputer dan perangkat keras jaringan komputer umumnya tidak dapat bekerja tanpa adanya perangkat lunak khusus yang berfungsi sebagai pengendali. Perangkat lunak ini disebut sistem operasi jaringan komputer atau network operation system. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.